Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ahlihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada was sahabati wat tabi'in wat tabi'in al ulama il amilin al musannifin al muhaddisin sultan awliya sayyidina Syekh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Wa min ma'azil lisani al-ghibatu wa hiya dzikruka akhaka. Wa min ma'azil lisani lan iku setengah sanggeng pira-pira maksiat lisan. Al-ghibatu utawi ghibah manggunjing ngrasani. Wa hiya utawi ghibah iku dzikruka oleh nyebut sira ahoka ing sedulur sira al muslima kang muslim bima kelawan perkara yakrahu kang gedeng yakrahu kang gedeng sapa aku ing ma wa ing kana senajan ana sapa iku fihi ing dalem ma wa namimatu lan namimah wahia utai namimah iku nakul qauli mindah ucapan lil ifsadi krana ngrusakake wa tahrisyu lan nyamburi urusan walau min ghairi nakul qauli sangking tanpa mindah ucapan min ghairi naqil qawli sangking tanpa mindah ucapan walau bainal bahaimi senajan ing dalam antarane pira-pira raja kaya wal ghadibu lan bohong wa huwa utai kadhib iku al kalamu ngomong bikhilafil waqi'i kelawan bedani kenyataan bikhilafil waqi'i kelawan bedani kenyataan wal yaminu lan sumpah al-kadzibatu kang bohong wa al-fadul qadfi lan pira-pira lafate menuduh zina wa hiya utai al-fadul qadf iku kasiratun akeh hasiluha utai kesimpulane kasira hasiluha utai kesimpulane kasira iku kullu kalimatin saben-saben kalimat don sabu kang dinisbatake apa kalimat insanan ing manusa awahidan utawa wong siji min qarabatihi sanggeng pira-pira kerabate insan min qarabatihi sanggeng pira-pira kerabate insan dinisbatkan ila zina maring zina bahaya utai kalimah iku qadafun aron qadaf liman nusiba zina ilaihi liman maring wong nusiba kang dinisbatake apa zina ilaihi maring man imma sorihan ana kalane kelawan jelas imma sorihan ana kalane kelawan jelas mutlakun halim mutlak au kinayatan utawa kinayah sindiran au kinayatan utawa kinayah sindiran biniyatin kelawan niat wa yuhaddulan den had sapa al-qadifu wong kang nuduh zina ila zamanina tumaka 80 apane jildatan jambuke warake iku utai budak iku nisbuha separone samanina jilda. Di sini membahas tentang masalah maksiat lisan. Termasuk maksiat lisan di sini adalah ghibah. Ghibah menggunjing. Kelihatannya orang itu
yang ghibah. Ketika sedang menggunjing temannya itu kelihatannya dia itu merasa enak, ya, merasakan enak. Bahkan di situ mungkin orang yang sedang menggunjing tersebut dia ini merasakan puas, mungkin seperti itu. Namun dibalik itu, dibalik daripada ghibah, di situ ada sesuatu yang diharamkan. Sebetulnya ghibah itu apa toh? Ghibah di sini disebutkan adalah dzikruka akhakal muslim bima yakrahu, yaitu menyebutkannya kamu pada saudara muslimmu terhadap sesuatu yang tidak disenangi. Itu namanya ghibah. Meskipun ia memang melakukan tersebut, ini namanya ghibah. Ya. Baik, di situ menyebutkan tentang jenis karakternya bagaimana misalkan. Nah, ini biasanya orang-orang itu kalau sedang ghibah ini kadang-kadang itu bicaranya dengan pelan-pelan. Dengan sekira di situ orang yang ada di sekitarnya itu tidak dengar. Atau ada kalanya di situ keras. Ghibah ini kelihatannya tadi adalah asik ya, kelihatannya asik. Yaitu seringkali terjadi pada seseorang yang di situ tidak ada suatu pekerjaan. Pas waktu nganggur, di situ akan menyebabkan adanya ghibah. Jadi ketika sudah kumpul antara dua orang, ya, yang di situ kondisinya tidak ada kegiatan, maka di situ akan muncul suatu ghibah. Oleh karena itu, kalau kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu adalah sosok yang pendiam. Artinya pendiam di sini beliau Rasulullah itu tidak akan bicara kecuali apa yang beliau katakan itu adalah bermanfaat. Ini Rasulullah sebagai qudwah kita, sebagai panutan kita, itu seperti itu. Oleh karenanya, karena Rasulullah ini sebagai qudwah kita, sebagai panutan kita, ya harus kita ikuti. Terutama di situ ketika kita ingin menjadi siapa? Umatnya. Ya. Maka Rasulullah SAW ini bersabda dalam masalah ghibah di sini. Ighdabtum akhakum qalu ya Rasulullah. Qulna ma fi? Qala in kuntum ma laysa fihi faqad fahtumu. Ighdabtum akhakum. Tiba-tiba di sini ketika Rasulullah SAW itu menyuruh para sahabatnya, di situ Rasulullah langsung di situ bicara seperti itu. Ighdabtum akhakum. Kalian sedang ghibah saudara kalian. Apa yang dikatakan para sahabat? Qalu ya Rasulullah qulna ma fi, tidak wahai Rasul, kami tidak ghibah. Kemudian Rasulullah ini melanjutkan sabdanya, in kuntum ma laysa fihi faqahtum. Ketika apa yang kau katakan itu memang tidak ada pada orang tersebut, maka kalian berbohong. Dalam hadis ini Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berhati-hati di dalam masalah berbicara. Jangan sampai di situ apa yang kita bicarakan itu ada unsur ghibah atau di situ berbohong. Kemudian namimah, apa itu namimah? Wahya naqlul qaulil ifsad, adu domba. Namimah itu
domba, yaitu memindah ucapan dalam rangka untuk kerusakan. Ya, antara ucapannya si A dipindahkan kepada si C, karena antara A dan B ini ada pertikaian misalkan, dipindahkan. Akhirnya apa? Akhirnya di situ muncul suatu perang, ya, perang ucapan yang pertama kalinya. Kemudian dilanjutkan dengan perang apa? Antar tangan, ya, perang antar tangan. Ini karena ada unsur namimah. Maka beliau Al-Ghazali mendefinisikan kata namimah dengan kata kashfu ma yakrahu kashfuhu, ya, sawa'un karihahu al-manqulu anhu awil manqulu ilaihi au karihahu salisun. Wa sawa'un kan al-kashfu bil qaul au bil kitabah au bil rumzi au bil imai. Beliau Ghazali di sini memberikan definisi tentang masalah namimah adalah membuka sesuatu yang tidak disukai, manakala sesuatu tersebut itu dibuka. Baik yang tidak suka adalah al-manqul anhu, orang yang menerima pindahan dari ucapan tersebut atau orang yang dikatai tersebut. Ya. Awil mangkulu ilaihi, atau di situ orang yang ucapannya dipindahkan, atau bahkan aukari salisun, atau bahkan ketiga-tiganya ini tidak suka, maka itu dikatakan sebagai namimah. Baik caranya itu dengan menggunakan ucapan, ya, ucapan, maupun di situ menggunakan kitabah tulisan. Sekarang ini kan sudah masanya, zamannya seperti ini, ya. Segala sesuatu yang ada itu ditulis lewat Twitter, lewat Facebook, dan yang lainnya. Sehingga di situ orang-orang yang melihat, yang termasuk di situ berteman, itu melihat apa yang dia ungkapkan, apa yang ia katakan di situ melalui tulisan tersebut. Ini juga termasuk dari namimah. Oleh karena itu, Imam Ghazali juga berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa yang namanya tulisan itu termasuk daripada lisan. Artinya apa yang ada di tulisan tersebut itu merupakan bahasa atau inti, atau di situ sama dengan apa yang diucapkan dalam lisan. Cuma bahasanya itu beda. Satu bahasanya lisan, satu bahasanya pakai bahasa tulis. Itu juga sama. Maka di situ kita harus menjaga bagaimana lisan kita supaya di situ tidak menyakiti orang lain, supaya lisan kita itu terjaga dari dosa. Kemudian termasuk maksud lisan lagi adalah al-ghibbu, at-tahrish. Ya, at-tahrish itu adalah menyamburi urusan orang lain, dicampuri sehingga di situ tidak timbul rasa suka tersebut. Kemudian termasuk maksud lisan adalah al-ghibbu, berbohong. Bohong itu apa? Di sini didefinisikan al-kalamu bi khilafil waqi', yaitu berbicara yang tidak ada kenyataannya. Itu adalah al-ghibbu, dosa, ya, dosa. Bahkan di sini al-ghibbu, dosanya itu min qabahil dzunub, termasuk jelek-jeleknya dosa. Itu adalah berbohong. Bahkan Rasulullah SAW itu bersabda, innal kadhiba babun min abwabin nifaq, bahwa berdosa itu merupakan pintu dari pintu-pintu kemunafikan. Oleh karenanya beliau menambahkan,
Wa qala alaihi salatu wasallam al-kadzibu yanqusur rizqa. Bahwa berbohong itu dapat mengurangi rezeki. Loh, kok bisa bagaimana? Ketika di situ ada orang korupsi, ya, gara-gara melalui ucapannya, maka dengan dia itu korupsi, berbohong, penggelapan data maupun cara lisan misalkan. Maka di situ ketika orang tersebut itu ketahuan, kira-kira bagaimana? Apakah nanti pangkatnya akan tambah naik? Tidak. Justru di situ dia tidak digunakan. Atau bahkan yang lainnya, misalkan derajatnya atau kedudukannya itu menjadi turun misalkan. Itu bahaya daripada al-kidbu. Namun masalah berbohong itu ada yang diperbolehkan. Jadi tidak semuanya mutlak haram, tidak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Muhadzabnya, di situ beliau mengatakan bahwa berbohong itu ada kalanya boleh, yaitu ketika di situ dalam masalah urusan rumah tangga. Misalkan ya, saat ini kan dunia serba elektronik ya. Misalkan ada seseorang wanita, seorang wanita di situ dia pergi ke Kudus, asalnya daerah orang Semarang, pergi ke Kudus. Karena asalnya dulu sekolahnya di Kudus, maka di situ tidak ada kemungkinan di situ temannya dari orang Kudus itu banyak. Akhirnya apa? Akhirnya ketika dia menunggu lama sekali ojek online, ditunggu tidak ada, bis sudah tidak ada karena sudah malam, katakan jam 9 ya, 9 malam. Akhirnya apa? Ketika itu ada temannya laki-laki ya, teman dari IPB, teman dari IPNU ya, misalkan ya. Mbak, mau kemana? Ini saya mau pulang, tapi di sini belum dapat angkutan, belum dapat ojek online. Gini saja, saya antar ya, saya antar. Lah nanti gimana kalau suami saya tahu? Akhirnya mikir, ini kalau saya tetap di sini nanti saya akan kemalaman dan tidak jadi pulang. Pulang. Akhirnya apa? Akhirnya si wanita tadi itu diantarkan sama teman tadi, seorang laki-laki diantar sampai ke rumah sekitar jam setengah 11 malam ya. Ini nanti ketika di situ sampai rumah, ketok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kok malam-malam iya tadi tidak ada ojek online ya, tidak ada ojek online. Lama nunggu banget tidak ada. Ini baru ada ini. Nah ini ketika di situ seorang istri tersebut itu menyampaikan kepada suaminya bahwa ia itu telah digunjangin oleh seorang laki-laki yang di situ bukan ojek online, pasti di situ marah. Maka berbohongnya dalam hal seperti ini dalam rangka tadi menjaga keutuhan rumah tangga, maka di situ diperbolehkan. Jadi ada yang di situ berbohong yang boleh. Atau misalkan ada seorang yang di situ mau dibunuh oleh seorang perampok. Dia ini termasuk orang yang baik. Ya. Mau dibunuh akhirnya dikejar. Ketika dikejar, masuklah ke rumahmu misalkan. Masuk ke rumah, kemudian kamu ditanya, "Mbak, kamu tahu enggak si ini?" "Oh, enggak ada, saya tidak lihat." Ya. Kamu tahu kalau di situ enggak dibunuh karena sudah dia membawa apa? Membawa parang misalkan ya. Ini berbohongnya kamu terhadap hal ini
untuk kebaikan tadi, menyelamatkan ya, ini tidak apa-apa. Tadi dengan catatan apa? Tadi dalam rangka apa? Menyelamatkan orang lain yang di situ dizalimi. Itu. Kemudian termasuk maksud lisan berikutnya adalah al-qadfu, yaitu menuduh zina. Bahwa menuduh zina ini juga termasuk haram. Apa itu? Kullu kalimatin tunzabu insanan aw wahidan min qarabatihi lazina. Segala bentuk kalimat yang menisbatkan, yang melontarkan kepada seseorang dalam perbuatan zina, ini namanya adalah al-qadfu. Sebetulnya kalau kita mau mengkaji lebih dalam, bahwa menuduh zina itu boleh manakala di situ dia memang betul-betul melihat. Itu pun ada syaratnya. Ada syaratnya. Jadi tidak mudah untuk hal tersebut. Syaratnya di situ harus dilihat oleh dia sendiri. Lihat bagaimana caranya tadi, ya. Bagaimana cara masuknya. Ini baru boleh al-qadfu. Selama di situ tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui langsung, maka di situ kita tidak boleh menuduh zina. Loh, saya lihat lewat video misalkan, ya, lewat video. Nah, ini dalam masalah hal ini, masalah hukum, ini kurang kuat di dalam masalah pembuktian itu. Maka dalam masalah menuduh zina ini sangat rentan sekali, terutama saat ini. Ya, jangan sampai di situ kita mudah-mudahnya menuduh orang untuk berzina. Misalkan kok ketahuan, misalkan ya, ada seorang wanita yang di situ ketahuan oleh orang lain, ya. Tapi tahunya di situ dia itu hanya sebatas apa? Perpegangan tangan misalkan. Nah, kemudian karena kamu mendengar, sehingga di situ ikut mengatakan kalau dia itu berzina. Ini juga termasuk al-qadfu, menuduh zina, tidak boleh. Maka di sini kalimat tersebut bisa dikatakan secara sharih, jelas, kamu berzina ya. Misalkan ya, au kinayah, atau di situ berupa kinayah. Jangan berdekatan dengan orang yang kotor misalkan ya, kinayah. Ini, maka bahaya daripada menuduh zina di sini adalah ia akan dicambuk sebanyak 80 cambukan bagi orang yang khur, ya, karena sekarang sudah ada budak, ya. Ada bentuk yang budak, tapi sekarang tidak ada, yaitu separuhnya 80. Nah, ini bahayanya bagi seorang yang memang betul-betul dia melakukan zina, ini akan dikenakan hukum. Ya, itu hukumnya apa? Dihad, kemudian sampai dirajam, ya, dirajam. Dirajam itu manakala seorang tersebut itu kondisinya sudah menikah, kemudian dia berzina, maka kena hukum rajam. Wa minha sabbu sahabati wa syahadatu zuri. Wa minha lan iku setengah saking ma'asir lisan. Sabu syuhabati utawi berkata kotor marang sahabat, wa syahadatu zuri lan persaksian bohong, wal khalfu lan nulayani fil wa'di ing dalam janji, idza wa'ada ing dalam nalikane janji sapa wong ing ghair, wa huwa uti wong iku yakniru nyimpen sapa wong al khalfa ing janji, wa madlul ghina lan ngendi-ngendi ni wong kang sugih, wasyadmu lan misuh, wasadbu lan misuh, wal la'nu lan dunake lanat, wal istihza'u lan menertawakan bil muslimi kelawan wong muslim, wa kullu kalamin lan saben-saben ucapan
muadzin kang larake apa kalam lahu marang wong liya. Termasuk maksiat lisan di sini adalah sabbu sahabat, yaitu berkata kotor kepada sahabat, misuh marang sahabat. Ini tidak diperbolehkan. Kalau kita tahu kedudukan sahabat itu adalah orang yang sangat mulia, karena apa? Sahabat itu adalah seseorang yang di situ berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam kondisi iman. Ini sahabat. Kalau kita melihat pada diri kita ini, kita tidak pernah lihat, tidak pernah melihat Rasulullah secara langsung. Mungkin kalau mimpi iya. Jadi kedudukan dari sahabat ini sangat mulia. Oleh karena itu Rasul saking mulianya Rasulullah SAW bersabda, "Man sabbal anbiya'i qutila wa man sabba ashabi julida wa man sabba aliyan faqad sabbani wa man sabbani faqad sabballahu rawahu Ahmad wa Tabrani." Barang siapa yang berkata kotor dengan para nabi, maka dia dikenakan hukuman dibunuh. Waman sabba ashabi julida, barang siapa yang berkata kotor pada sahabatku, maka dia akan dicambuk. Jadi hukuman daripada orang yang berkata kotor pada sahabat itu adalah kena hukum cambuk. Waman sabba aliyan faqad sabbani, barang siapa yang berkata kotor kepada Sayyidina Ali, maka ia sama halnya berkata kotor pada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di situ Sayyidina Ali itu babul ilm, sedangkan Rasulullah SAW itu merupakan Madinatul ilmi, pintunya ilmu dengan kotanya ilmu. Itu kan ada hubungan, ada hubungannya. Maka sangat berat, sangat berat dosanya, yaitu sama halnya orang yang misuh, orang yang berkata kotor pada Sayyidina Ali itu sama halnya berkata kotor pada Rasulullah. Kemudian yang terakhir Rasulullah menambahkan, "Wa man sabbani faqad sabballahu." Barang siapa yang berkata kotor padaku, maka ia sama halnya berkata kotor pada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa syahadatuz zur, kemudian termasuk maksiat lisan berikutnya adalah syahadatuz zur, yaitu persaksian yang bohong, ya. Ketika kita dimintai persaksian, kita harus mengatakan apa adanya. Meskipun itu merupakan keluarga kita, ketika memang betul-betul melakukan perbuatan yang dilarang, ya kita sampaikan apa adanya. Jangan sampai berkata bohong. Atau misalkan gara-gara di situ mau dibunuh, dikasih uang, ya, disuap bahasanya. Kemudian akhirnya berbohong. Ini tidak boleh. Kita harus berpikir bahwa semuanya nanti pasti ada pembalasannya. Ketika kita mau seperti itu, maka kita berhati-hati di dalam di dalam berkata, ya, dalam berbuat. Ini harus berhati-hati. Wal halfu fil wa'di, kemudian termasuk masalah berikutnya adalah al halfu fil wa'di, yaitu nulayani janji atau janji-janji baru. Dulu ketika kalian belajar masih di Madin, ya, diniyah, ya, di situ ajarkan bahwa al-wa'du dainun, janji itu hutang. Jadi janji itu hutang yang harus ditepati. Maka karena harus ditepati, maka harus dilaksanakan itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga dalam hal ini bersabda, "Aufu bil uqud." Nah, di situ sama, ya. Aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu
aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janjimu. Jadi ketika berjanji harus ditepati. Jangan sampai disulayani, dibelinjani. Ini. Kemudian termasuk maksiat lesaan berikutnya adalah matlul ghina, menandinya orang yang kaya. Orang itu kalau sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, kekayaan, maka ada kewajiban bagi seorang tersebut untuk mengeluarkan zakat. Harus mengeluarkan zakat daripada harta tersebut. Karena harta tersebut itu adalah ada hak daripada 8 asnaf golongan, ada fakir, miskin dan yang lainnya 8 ya. Maka harus dikeluarkan itu. Jadi kalau seandainya umat muslim semuanya itu mau mengeluarkan zakat, ini kemiskinan itu akan bisa diatasi. Namun karena di situ sedikit sekali orang yang di situ dia memahami tentang masalah zakat, sedikit sekali orang yang di situ mau mengeluarkan zakat, maka ya seperti ini. Matul ghina. Tidak boleh tidak boleh mengendi-gendinya orang yang kaya ini dalam masalah zakat. Maka di situ Rasulullah SAW itu bersabda, matlul ghina dzulmun arwahu syaikhoni, bahwa menanti-nantinya orang yang kaya itu adalah zalim. Kenapa tadi ya? Menzalim pada orang fakir miskin itu ya. Apa yang dimaksud dari matlul ghina di situ adalah fal matlu itolatul mudafa'ah, yaitu memperlama cara mengasihkan kepada orang lain. Ini termasuk adalah matlul ghina. Lalu bagaimana ketika di situ sampai tidak dikasih? Oh, ini payah ya, lebih payah lagi di situ. Baru menanti dalam memberikan itu, misalkan dinanti sampai 1 tahun, 2 tahun misalkan, itu sudah masuk matlul ghina. Maka apalagi ketika di situ dia tidak mau mengeluarkan. Kemudian orang yang suka misuh juga termasuk maksiat lisan. Bahkan Rasulullah di sini bersabda, mal'unun man sabba walidayhi, akan dilaknat orang yang di situ misuh atau berkata kotor kepada orang tuanya. Lu kok bisa bagaimana? Qala yasubbu aba rajuli fa yasubbu al-akhar abahu hakahu al-Ghazali. Yaitu caranya bagaimana? Yaitu ketika ada seseorang itu dia misuh pada orang lain, akhirnya orang lain tersebut membalas misuh tersebut. Itu namanya adalah dia sama dengan misuh sama orang tuanya. Jangan sampai dilakukan ini ya. Na'udzubillah. Jangan sampai lakukan itu ya. Kemudian wala'nu, mendoakan laknat kepada orang lain, orang muslim. Tidak boleh. Meskipun untuk hewan ya, itu juga tidak boleh. Misalkan ketika ada orang itu sebel dengan orang lain, mudah-mudahan Allah melaknat kamu misalkan. Tidak boleh. Ya. Landasannya apa? Tidak diperbolehkan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, yaitu la tala'anu bil la'natillah wala bi ghadabihi wala bi jahannam. Jangan kau mendoakan laknat ya, dengan laknatnya Allah atau dengan ghadabnya Allah, murkanya Allah, atau dengan nerakanya Allah. Ini tidak boleh. Meskipun itu hewan misalkan. Kalian sebel dengan kucing karena kucing itu misalkan mencuri lauk yang kamu sukai. Katakan yang kamu sukai di situ adalah ayam.
Kamu taruh sudah di almari, tiba-tiba di situ almarinya sedikit terbuka, akhirnya di situ si kucing mau makan itu, dimakan. Nah, karena si kucing ini perasaan memiliki kasihan dengan pemiliknya, akhirnya di situ separuhnya dimakan, separuhnya ditinggal misalkan ini. Kucing baik seperti itu. Kemudian kamu mendoakan laknat sama kucing itu, mudah-mudahan si kucing itu kakinya patah misalkan. Tidak boleh di situ ya, tidak boleh. Tidak boleh. Karena di sini ada unsur larangan, baik mendoakan laknat kepada manusia, hewan ya, ini tidak boleh. Wal istihza bil muslim, kemudian termasuk masalah berikutnya adalah menertawakan orang lain, orang yang di situ misalkan punya kekurangan atau bagaimana itu, akhirnya diketawain, atau misalkan orang itu ditaksir sama pengurusnya misalkan, akhirnya di situ diketawain itu, ditonton orang banyak diketawain misalkan, tidak boleh di situ, karena itu ada unsur menyakiti orang lain. Tidak boleh. Wa kullu kalamin adillahu, dan termasuk maksud lisan adalah segala bentuk ucapan yang menyakiti orang lain. Sebagaimana di situ adalah menyebarkan rahasia dari orang tersebut, itu termasuk menyakiti orang lain. Sesungguhnya apa yang dikatakan orang lain padamu itu adalah sebuah amanat yang harus dijaga. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW dalam sabdanya itu, idza hadasa ar-rajulu al-haditha tsumma al-tafata fahiya amanatun. Ketika seseorang itu berbicara dengan pembicaraan kemudian ia berpaling, maka sesungguhnya apa yang dibicarakan tersebut adalah amanah yang harus dijaga, yang maka jangan sampai itu dibocorkan atau bagaimana, ini tidak boleh. Oke, demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.